Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim, war-raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'idil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris salihin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin bab yang ke-77, hadis ke-650, tentang seorang wanita terhormat dari kabilah yang terhormat yang mencuri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Fathu Mekah. Di awal Mekah berada dalam kekuasaan umat Islam. Wa anha anna Quraisyan ahammahum sa'dul mar'atil mahzumiyyati allati saraqat, faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah ibnu Zaidin hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasfa'u fi haddin min hududillah, summa qama fahtataba, summa qala innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda wa aymullah law anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Muttafaqun alaih. Hadis ini sama dengan sebelumnya, masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Kata Siti Aisyah, anna Quraisyan ahammahu sa'dul mar'atil mahzumiyah. Orang-orang Quraisy mereka bingung menghadapi keadaan yang terjadi pada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah, seorang wanita yang terhormat di kalangan Quraisy dari kabilah yang juga terhormat. Di hadis ini nama si wanita dirahasiakan, namun di sarah-sarah hadis bisa kita temukan namanya, itu pun tidak disepakati oleh ulama yang mensyarahi hadis. Ada yang menyebut nama wanita itu Fatimah binti Abil Asad. Ada juga yang menyebut namanya Ummu Amrin binti Sufyan bin Abdul Asad. Wanita itu allati saraqat, mencuri. Wanita dari kalangan terhormat mencuri. Mau terhormat mau tidak, ketika melakukan aib bisa dilakukan oleh siapapun, karena darah biru, darah putih, darah hitam, apapun namanya, di dalam dirinya sama-sama ada nafsu. Nafsu manusia manakala belum terkendali, yang muncul nafsu ammarah bisu, yang selalu mengajak melakukan perbuatan buruk. Kecuali seseorang yang dalam hatinya selalu dipenuhi nilai-nilai iman, selalu dipenuhi dengan ma'rifatullah, selalu ingat Allah, cinta pada Allah, menyadari keagungan Allah, selalu takut dengan siksaan Allah, insya Allah nafsunya yang muncul nafsul mutmainnah, nafsu yang justru mengajak pada kebaikan-kebaikan. Dan meskipun orang terhormat sangat terbuka untuk melakukan aib, pencurian nggak juga dilakukan, nggak cuma dilakukan oleh mereka yang tidak terhormat, orang-orang yang terhormat pun boleh jadi nyurinya lebih sulit diketahui. Orang yang berdasi nyurinya lebih sulit diketahui. Pencurian ini terjadi di awal Fathu Mekah, awal Mekah dalam kekuasaan Islam. Akhirnya orang-orang dari kabilah Makhzumiyah mereka musyawarah rembugan. Faqalu, kesimpulannya mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita siapa yang berani menghadap Rasul untuk urusan saudara kita ini? Siapa yang berani menghadap Rasul untuk urusan saudara kita ini? Tujuannya jelas, untuk kasak kusuk agar hukuman diringankan, atau bahkan boleh jadi kalau memungkinkan agar hukuman dibatalkan. Jadi kasak kusuk di urusan hukum pidana perdata itu sudah sejak dulu ada. Sejak awal Islam sudah ada kasak kusuk di urusan hukum. Yang menentukan qadhinya, hakimnya atau amirnya, apakah kasak kusuk itu akan berhasil atau tidak. Ketika qadhinya atau hakimnya orang yang teguh memegang prinsip keadilan, kasak kusuk tidak akan berhasil. Mereka orang-orang Makhzumiyah, kabilah Makhzumiyah, kasak kusuk agar hukuman untuk
anggota kabilah mereka, seorang wanita yang mencuri, dapat keringanan atau syukur-syukur dibatalkan. Mereka ngomong, siapa di antara kita yang berani mendatangi Rasul, bicara menghadap 4 mata kepada Rasul untuk minta supaya hukuman ini diringankan atau tidak diberlakukan. Pada saat kejadian ini, had atau hukuman pencurian sudah ditetapkan oleh Allah. Di Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu 'azizun hakim. Was-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri wanita. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan untuk perbuatan pencurian mereka. Nakalam minallah, sebagai bagian dari hukuman Allah. Wallahu azizul hakim, Allah maha perkasa lagi bijaksana. Pelaksanaan hukuman, kalau orang lebih mendahulukan kasih sayang, itu tidak akan terlaksana dengan penuh kesungguhan. Akan banyak toleransi. Di ayat ini ketika Allah perintahkan hukuman potong tangan, diakhiri wallahu azizun hakim, bukan wallahu raufur rahim. Enggak tepat. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa bijaksana. Semua hukum Islam pasti hukum yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan. Untuk si pelaku pelanggaran, lebih-lebih untuk masyarakat yang boleh jadi akan menjadi korban pelanggaran itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sesama orang-orang kabilah Makhzumiyah dari suku Quraisy, mereka berusaha mempengaruhi hukum Allah untuk mereka. Mereka memutuskan untuk mengutus Usamah bin Zaid bin Harisah bin Surahbil. Faqalu, mereka berkata, man yastari'u alaihi illa Usamah ibn Zaid. Di antara kita, orang-orang kita, yang paling berani untuk melakukan hal ini, tugas ini, tiada lain adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah, salah satu dari orang-orang muda gelombang pertama masuk Islam. Bahkan beliau panglima perang termuda di masa Rasul. Panglima perang termuda. Ketika pasukan dipimpin beliau, peperangan Allah izinkan menang tanpa ada satupun pasukan beliau yang syahid. Usamah. Dan beliau digelari Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasul, sahabat yang disayangi oleh Rasul. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu diutus untuk tujuan ini, tujuan meminta keringanan hukum. Beliau tidak menolak. Fakallamahu Usamah. Usamah berangkat menemui Rasul, lalu singkat cerita beliau meminta kepada Rasul agar hukuman untuk wanita Makhzumiyah yang mencuri diberikan.
relaksasi atau keringanan hukum. Bagaimana sikap Rasul? Rasul nggak peduli walaupun yang ngomong itu seorang sahabat yang sangat beliau cintai. Rasulullah nggak peduli meskipun yang ngomong sahabat yang sangat beliau cintai. Jawaban Rasul tegas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala? Apakah kamu akan meminta keringanan untuk salah satu hukum Allah? Rasul boleh jadi tahu bahwa sahabat Usama ini berangkat menghadap beliau bukan inisiatif sendiri, tapi perintah orang-orang di kabilahnya. Karena itu Rasul berkata tegas tidak cuma kepada Usamah bin Zaid, tapi summa qoma. Lalu Rasul berdiri di tempat yang agak tinggi, fahtatoba, beliau sampaikan khutbah. Summa qala, lantas beliau pun menyampaikan dengan kalimat yang tegas dan jelas. Beliau sampaikan nasihat, sampaikan peringatan kepada umat Islam, kepada para sahabat beliau. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menerima seutuhnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima seutuhnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah sampai urusan pidana. Menerima seutuhnya tanpa berharap ada pilihan-pilihan lain. Di antara tanda-tanda keimanan yang sempurna. Ketika di hati kita masih ada angan-angan, coba ya sehari sholat jangan 5 waktu, 2 waktu ajalah, tanda iman kita belum iman yang baik. Ketika ada angan-angan, bayangin, waduh bentar lagi Ramadan puasa, coba ya nggak ada puasa atau puasa cukup dari pagi sampai zuhur aja, tanda iman kita belum baik. Jadi tanda kesempurnaan iman menerima seutuhnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Baik itu perintah-perintah untuk dijalankan, larangan untuk dijauhi, sampai dalam masalah pidana, perdata. Menerima seutuhnya. Contoh menerima seutuhnya, bahwa keputusan hakim harus diterima meskipun merugikan kita, dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, tepatnya Amirul Mukminin, dari keempat sahabat yang disebut sebagai khalifah cuma Abu Bakar As-Siddiq. 3 setelahnya diawali Umar ibn Khattab radhiyallahu an, lebih memilih disebut Amirul Mukminin. Karena kalau pakai sebutan khalifah akan panjang. Abu Bakar khalifatu Rasulillah, Umar khalifati Rasulillah, Utsman khalifati Rasulillah, Ali lebih panjang lagi, khalifati Rasulillah.
Jadi semenjak Umar bin Khattab sebutannya Amirul Mukminin. Ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjadi khalifah, beliau kehilangan baju perang beliau di Rukun. Ada informasi baju perang beliau ada di tangan Yahudi. Maka beliau pun menuntut di pengadilan. Beliau sebagai presiden. Oleh pihak pengadilan, qadhi si Yahudi dipanggil, Ali bin Abi Thalib dipanggil. Datang ke pengadilan, statusnya bukan sebagai khalifah, sebagai pribadi. Karena Ali bin Abi Thalib yang menuntut undang-undang, siapa yang menuntut harus bisa menunjukkan bukti dan saksi. Bukti Ali nggak punya, karena barang itu ada di tangan Yahudi. Saksi ternyata putra beliau Hasan bin Ali. Oleh pengadilan, anak kok jadi saksi, ditolak. Akhirnya oleh pengadilan si Yahudi dimenangkan bahwa baju itu memang milik Yahudi, karena faktanya ada di tangan Yahudi. Ali bin Abi Thalib yang menuntut nggak punya saksi. Ali menerima dengan senang hati keputusan pengadilan itu, karena beliau sadar perintah Allah, keputusan pengadilan harus dijunjung tinggi meskipun kita dirugikan. Ketika kita menerima seutuhnya, di akhirat yakin kita akan sangat dimenangkan oleh Allah. Karena Ali menerima dengan senang hati seorang Yahudi yang merasa aneh. Anehnya, di agama mereka nggak ada seperti itu. Seorang pemimpin tertinggi dikalahkan di pengadilan kok menerima. Si Yahudi takjub, rupanya ini kelebihan ajaran Islam. Akhirnya si Yahudi ngaku, Pak Hakim, betul ini baju memang milik khalifah, milik Amirul Mukminin, aku kembalikan. Dan si Yahudi pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dunia jangan pernah berharap ada pengadilan yang adil seadil-adilnya. Nggak akan pernah. Yakin hakim berusaha menyampaikan keputusan pengadilannya seadil-adilnya. Kalau ada di antara mereka yang terindikasi kuat nggak adil, itu urusan dia dengan Allah, tidak akan dilepaskan oleh Allah. Jadi tanda keimanan yang sempurna, iman yang baik, menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah dengan senang hati, tanpa berharap adanya pilihan lain yang lebih ringan. Di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Tidak semestinya bagi seorang mukmin laki-laki ataupun wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, tidak semestinya ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka minta pilihan-pilihan yang lain. Tidak semestinya. Rasul pertama diperintahkan sholat 50 waktu atas saran Nabi Musa, minta keringanan. Itu beliau pikirkan untuk umat, bukan diri beliau sendiri.
Kalau diri beliau sendiri, beliau awalnya mau menerima saran Nabi Musa alaihissalam, nggak langsung begitu saja beliau terima. Nabi Musa ngasih saran, kamu sanggup, umatmu. Jadi di antara tanda keimanan yang baik, apapun yang sudah Allah tetapkan, terima dengan senang hati dan berusaha untuk melaksanakannya sebaik-baiknya. Larangan, terima dengan senang hati, berusaha untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Tidak semestinya seorang mukmin, laki-laki ataupun wanita, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kok mengharapkan adanya pilihan-pilihan lain. Ketika dalam hati masih ada perasaan perintah Allah, ini berat, ini berat, ini berat, larangan yang ini berat, itu akan dimanfaatkan oleh iblis, setan, untuk terus merayu kita. Di saat keimanan kita di level terendah, mungkin rasa berat itu akhirnya kita ikuti. Perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita terjang. Jadi ketika kita merasa berat dengan keputusan Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya, jika kita terpeleset, nafsu kita lebih muncul, iblis masuk, yang terjadi pasti kita akan durhaka, akan maksiat. Nah itu di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menetapkan perintah ini dia enggak jalankan, Allah menetapkan larangan ini dia terjang. Siapa saja yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang sangat nyata. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ketika Usamah bin Zaid menyampaikan permintaan qabilahnya kepada Rasulullah agar hukuman buat salah seorang anggota qabilah itu diringankan, Rasul berkata tegas, atasfa'u ala haddin min hududillahi ta'ala, apakah kamu meminta keringanan untuk salah satu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah? Lantas saja Rasul berdiri di tempat yang agak tinggi, beliau sampaikan khutbah, diawali dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, lalu beliau tegaskan, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena apabila ada orang yang mulia melakukan tindak pidana, pencurian dan lain sebagainya, hukum tidak ditegakkan, mereka ditinggalkan, dibiarkan bebas. Sebaliknya, wa idza sarqa fihimud dhaif, ketika yang melakukan tindakan pidana, pencurian, orang yang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihil hadda, hukum ditegakkan, bahkan boleh jadi hukuman terberat yang dipilih. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, pasti aku akan potong tangannya. Rasul gak sekedar bersabda, apa yang beliau sampaikan ini pasti akan beliau wujudkan. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi di antara tanda-tanda keimanan yang baik, yang sempurna, apapun yang sudah digariskan oleh Allah, terima dengan senang hati. Ketika masih ada perasaan berat di hati kita melaksanakan perintah Allah,
berat meninggalkan larangan Allah, yakin itu karena sisa-sisa nafsu ammarah yang masih ada di dalam hati kita. Di situ kita harus bisa menyiasati bagaimana rasa berat terhadap ketentuan Allah dan Rasul bisa kita atasi, bisa kita hilangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga oleh imam-imam hadis yang lainnya. Imam Bukhari hadisnya nomor 3475, Imam Muslim 4505, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Hadis berikutnya tentang sesuatu yang menjadikan Rasul marah, berupa dahak di dalam masjid di arah kiblat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fasaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum kibalal qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi summa akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi summa radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW suatu hari melihat ada dahak nempel di dinding arah kiblat sholat. Ada dahak nempel di dinding arah kiblat sholat. Fasaqqa dzalika alaihi. Pemandangan yang tidak elok itu menjadikan Rasul marah. Itu bagian dari penghinaan terhadap Baitillah, rumah Allah. Hatta ru'iya fi wajhihi, sampai tanda ketidaksukaan Rasul itu terlihat di raut muka beliau. Minal ghadab, menggambarkan kemarahan, alladzi kana ya'tarihi lillah, yakin marahnya marah karena Allah. Masjid rumah Allah kok sampai ada dahak nempel di dinding masjid, dinding arah kiblat, yang ketika sholat terlihat betul dahak itu. Rasul marah karena hal itu menggambarkan dirusaknya syiar-syiar Islam. Masjid adalah bagian dari syiar Islam. Ketika masjid dilecehkan, Rasul marah. Kita pun seharusnya mencontoh Rasul ketika ada masjid dilecehkan. Walaupun memang apa batasan pelecehan masjid, yakin akan pro kontra, akan diperdebatkan. Ada orang kencing di masjid. Ini yang agak-agak yang harus kita pahami. Ketika ada orang Badui kencing di sudut masjid, Rasul nggak marah. Rasul nggak merasa itu pelecehan.
Tapi ketika ini ada yang membuang dahak di sebelah kiblat masjid, Rasul marah. Nah, ini pelajaran buat kita. Siapa yang melakukan harus dilihat. Ketika yang melakukan kencing di masjid harusnya lebih dari pelecehan, lebih dari dahak. Kok Rasul nggak marah? Karena yang melakukan orang Badui, orang yang tidak terdidik. Yang ini dahak, besar kemungkinan ini orang terdidik, makanya Rasul marah. Jadi di situ kita harus arif bijaksana. Ketika melakukan sesuatu ini masuk pelecehan, ternyata yang melakukan kok orang yang katakanlah kurang, kok kita marah-marah, ya kita harus malu. Belum lama ada yang marah-marah ketika pawang hujan dipakai. Padahal si pawang itu non muslim. Kok sampai dibilang-bilang kafir syirik? Udah non muslim kok. Rasul marah, tapi Rasul nggak tahu siapa yang membuang dahak di situ. Tampak Rasul menahan kemarahan, faqama fahakkahu biyadi. Rasul langsung bertindak sendiri, dahak itu beliau hilangkan dengan tangan beliau sendiri. Bisa jadi beliau pakai apa, kayu atau apa, atau bahkan mungkin dengan tangan langsung bisa jadi. Kalimat hadisnya, beliau bangun, beliau kerok dahak itu dengan tangan beliau sendiri. Enggak tertutup kemungkinan dengan apa, kayu, sepotong kayu, atau dengan apalah. Setelah selesai, faqala, beliau sampaikan nasihat kepada para sahabat. Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya setiap kalian ketika sudah berdiri untuk mengerjakan sholat, kalian itu sedang berbisik-bisik munajat kepada Rabb-Nya. Siapapun kalian ketika sedang sholat, itu kalian sedang berbisik-bisik, berdua-duaan dengan Allah Rabb-Nya. Ini bahasa majaz, bahasa kiasan. Kita berbisik-bisik kepada Allah berupa dengan bacaan-bacaan Quran dalam sholat kita, zikir kita, doa kita. Itu kita sedang bisik dengan Allah. Allah membalas bisikan kita berupa apa? Wa munajatu rabbih lahu min jihati lazimi dzalika wa huwa iradatul khair. Allah memberikan kehendaknya kita melakukan kebaikan. Itu wujud bisikan Allah kepada kita. Sekecil apapun saudara kita, keluarga kita, anak kita melakukan kebaikan, itu Allah yang membisikkan ke dalam hatinya untuk melakukan kebaikan itu. Bagian dari nikmat Allah, sudah tentu harus kita syukuri. Katakanlah anak kita tergerak melakukan sholat, walaupun sholatnya di rumah, belum ke masjid, itu sudah bisikan dari Allah untuk dia melakukan kebaikan. Itu sudah merupakan nikmat Allah. Manakala kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya, boleh jadi nikmat itu nanti Allah akan tambah. Semula cuma dibisiki oleh Allah untuk sholat di rumah, nanti ditambah dibisiki oleh Allah untuk mau berangkat ke masjid. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi siapapun melakukan kebaikan, itu bisikan dari Allah ke dalam hatinya. Sesungguhnya kalian ketika mengerjakan sholat, kalian sedang berbisik-bisik dengan Allah. Jadi berbisik-bisik di sini ini majaz atau kiasan.
li'annal haqiqata wa huwal kalamul mahsusu mustahilatun, karena bisik-bisik secara hakiki, sebagaimana kita dengan teman kita berbisik, kita dengan Allah itu mustahil, nggak akan bisa dilakukan. Manusia berbisik secara hakiki dengan Allah itu nggak akan, kecuali manusia yang dikehendaki oleh Allah, tiada lain salah seorang rasulnya Musa alaihissalam. Di surah An-Nisa 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa. Taklima, benar-benar Allah ajak dia bicara. Di surah yang lain Al-A'raf 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa telah tiba di tempat dan waktu yang sudah aku tetapkan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya langsung mengajak dia bertakallum, berbicara. Jadi bisik-bisik hakiki tidak ada yang bisa di alam dunia ini. Karena itu dalam hadis tadi, ketika kalian sedang sholat, kalian sedang berbisik dengan Allah, itu bisik-bisik majazi, kiasan. Kalian sedang berbisik-bisik dengan Allah, wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Rabb kalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai keridhaan Allah ada di antara kalian dan di antara kiblat. Keridhaan Allah ada di antara kalian dan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum kibalal kiblat. Karena itu jangan kalian meludah di arah kiblat, membuang dahak di arah kiblat, karena kiblat adalah salah satu syiar Allah yang harus dimuliakan. Itu salah satu rahasia kenapa ketika kita buang air di tempat terbuka nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di tempat terbuka kita bikin buang air di kali, ditutup sebatas dada. Ketika arahnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, makruh tahrim. Karena kiblat arah yang dimuliakan dalam Islam. Jangan membuang ludah di arah kiblat. Larangan ini, kata Syekh Zakaria, wan nahyu lit tahrim, larangan haram. Karena memuliakan syiar-syiar Allah termasuk kiblat itu perintah Allah. Walakin tetapi an yasarihi au tahta qadami, meludahlah ke arah sebelah kiri atau di belakang kaki. Penjelasannya ketika kita sholat di lapangan, di tempat terbuka. Kalau kita sholat di masjid tetap meludah di sebelah kiri atau di bawah juga nggak boleh. Melainkan kalau kita ada di masjid, kita meludah dicontohkan oleh Rasul di hadis ini. Aw yaf'alu hakada. Rasul ambil sudut ujung sorban beliau meludah terus diusapkan. Aw yaf'alu hakada, atau lakukan seperti ini. Jadi ketika sholat di lapangan silakan meludah di sebelah kiri atau di bawah kaki. Tapi kalau di dalam masjid meludah nggak ketahan di ujung, apa ujung kain, apa ujung ludah kita itu suci. Meskipun mungkin orang lain jijik, tapi hukum ludah suci, hukum dahak juga suci. Demikian, semoga ada manfaatnya. Karena sudah bisa, andaikan ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke channel saya Az-Zumar 69 channel. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.